Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia, menciptakan manusia adalah semata-mata untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka beribadah kepada aku, firman Allah. Bentuk-bentuk ibadah yang wajib sebagaimana diterangkan dalam rukun Islam: salat 5 waktu, berpuasa Ramadan bagi yang kaya, mengeluarkan zakat bagi yang mampu, berhaji. Itu semuanya harus didasari dengan ikhlas dan iman. Banyak salat tapi enggak ikhlas, enggak diterima oleh Allah. Puasa terus tapi enggak ikhlas, ditolak oleh Allah. Banyak mengeluarkan harta tapi ingin dipuji oleh manusia, juga enggak sampai kepada Allah. Haji berkali-kali, haji setiap tahun, enggak ikhlas, tidak mabrur hajinya. Semua harus didasari ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan dalam urusan agama. Ketika Rasulullah ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang beramal karena Allah dan juga kepingin dipuji oleh manusia. Bagaimana itu? Ada orang, dia beramal, bangun masjid banyak, tapi dia juga pamer, kepingin dipuji sama orang. Ada orang banyak membantu, tapi dia pamer, kepingin dipuji sama orang. Turunlah ayat yang berbunyi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa orang yang mengharap bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan Allah ridha kepadanya, bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan selamat, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka syaratnya dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam amalnya dengan seorang pun, murni karena Allah. Apa sih artinya ikhlas? Ikhlas itu dalam segi bahasa akhlasa yukhlisu ikhlasan, sama dengan saffa yusaffi tasfiyatan, membersihkan, memurnikan. Kalau ada petani, dia tadi itu
milii kerikil, milii pasir daripada gabahnya, itu namanya akhlaso yukhlisu. Disisihkan selain gabah. Demikian juga amalnya kita disisihkan selain Allah, itu adalah akhlaso yukhlisu, al amal liwajhillah, beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia disisihkan, kepingin dipuji sama makhluk disisihkan, khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Sebaliknya, kalau ada orang tendensinya hanya untuk makhluk, berarti bukan untuk Allah, dia ditolak. Allah itu nggak mau kalau nggak murni. Dikatakan dalam beberapa keterangan, orang itu kalau nggak ikhlas dalam amalnya, seperti orang berkirim surat. Misalnya berkirim surat kepada temannya yang ada di Banyuwangi, kepada yang terhormat saudaraku di Banyuwangi, dengan ini saya beritahukan itu dan ini, macam-macam surat penuh dari Taufik As-Sekaf. Dilempit itu kitabnya, dimasukkan amplop, dikasih alamat Surabaya amplopnya, untuk fulan bin fulan di Surabaya jalan ini. Masukkan ke pos. Sampai Banyuwangi atau sampai Surabaya? Sampai Surabaya kan? Kenapa? Alamatnya ke Surabaya, isinya ke Banyuwangi, tetap sampainya ke Surabaya. Sholat bentuknya ibadah, haji bentuknya ibadah, tapi niatnya, alamatnya untuk manusia, nggak sampai kepada Allah, nggak sampai kepada Allah. Sama dengan kirim surat tadi itu, sujudnya kepada Allah tapi kepingin dipuji sama manusia, nggak dapat pahala sujud. Hajinya ke Ka'bah, ke Arafah, berangkat ke Medina, bentuknya ziarah kepada Nabi, tapi tujuannya ingin diperhatikan sama manusia, nggak dapat pahalanya ziarah, nggak dapat pahalanya haji. Kenapa? Alamatnya lain. Sehingga kadang-kadang ada beberapa orang nanti di hari kiamat banyak ibadahnya, ketika dia meminta pahalanya ibadahnya ditolak oleh Allah. Saya sholat sekian kali ya Allah, saya haji sekian kali ya Allah, mana pahalanya? Kamu bukan karena aku, kamu sholatnya bukan untukku, kamu hajinya bukan untukku, kamu haji, kamu sholat, kamu puasa, kamu sedekah untuk makhluk, minta sendiri pahala sama mereka. Karena itu yang ikhlas, murnikan amal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau nggak ikhlas munafik, pura-pura jadinya. Ciri-cirinya orang yang ikhlas, ini sampean teliti diri sampean ini. Ciri-cirinya orang yang ikhlas, amalnya itu sama, sendiri atau di muka orang sama. Wah, di muka orang sholatnya banyak, sendiri nonton TV, nggak ikhlas itu biasanya. Kalau ada di muka orang, tasbih diputer,
Kalau nggak ada orang-orang, udah ngerasani orang. Itu orang yang nggak ikhlas. Karena itu samakan, kalau untuk Allah sendiri atau di muka orang, jangan berubah. Artinya jangan berubah kebaikannya. Wah, saya nggak mau sholat berjamaah, takut nggak ikhlas. Loh, ini bukan berubah kebaikannya ini, justru tetap kejelekannya. Wah, saya nggak berani baca Quran, ada di masjid. Kenapa? Takut nggak ikhlas. Yang tetap baca Quran sendiri, baca Quran juga di masjid sama. Sholat di rumah, sholat juga di masjid sama. Itu namanya ikhlas. Bukan berarti nggak mau sholat di masjid, nggak mau baca Quran di masjid, ninggalkan amal berarti kamu ikhlas. Itu kholas namanya. Nggak ada apa-apanya itu. Ikhlas itu udah beribadah murni untuk Allah. Itu ikhlas. Akhlisin niyah fi a'malik yakfikal qalil minal amal. Yang ikhlas kalau beramal, yang bagus niatnya, murnikan untuk Allah, sedikit cukup jadi besar. Titik tapi ikhlas, nilainya gede, nilainya besar. Besar kalau nggak ikhlas, nggak ada nilainya. Kenapa? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan ini ikhlas ini. Dahulu ada seorang ahli ibadah, hidupnya ibadah selalu, bertahun-tahun ibadah kepada Allah. Akhirnya dia dapat laporan daripada orang-orang bahwa di satu daerah dekat dia, kota tidak jauh daripada tempatnya dia, ada satu pohonan yang disembah oleh penduduknya. Dikasih informasi bahwa di daerah tidak jauh dari tempatnya ada orang-orang nyembah pohon. Pegel ini orang yang ahli ibadah. Bener cerita itu, bener laporan itu, iya bener. Diambil pecoknya, bawa. Dia berjalan menuju ke tempat itu untuk dipotong itu pohon, mau ditegur itu pohon. Bingung iblis, loh, ada orang mau negur pohon, padahal itu adalah satu bentuk kesyirikan. Langsung iblis menghadang. Ini biasanya orang kalau beramal, iblis itu kebingungan, berusaha untuk rusak amalnya. Iblis menghadang orang tadi itu dalam bentuk orang yang tua, koyok Pak Ustadz ngono. Ditegur, aina turid, mau kemana kamu? Uridu an aqta'a asy-syajarah, saya mau tegur itu pohon. Ada apa sih kamu ngurusi pohon itu? Biar aja. Kamu sekarang ninggalkan ibadahnya kamu. Kamu kan seharusnya ngatur ibadahnya kamu, kok ribut dengan selain ibadah sih kamu itu? Ini juga ibadah, negor pohon itu, karena itu mengakibatkan syirik, kata orang tadi itu.
Kata si iblis, jangan macam-macam, itu pohon milikku. Nggak mungkin kamu akan bisa menegur itu, katanya. Langkai dulu mayatku, kata si iblis. Akhirnya marah, loh kamu mau menghalangi aku untuk menumpas kesyirikan, berkelahi, tukaran. Dengan gampangnya orang yang ahli ibadah dibanting itu iblis, diinjek dadanya, diduduki, mau dicekik itu iblis. Kata iblis, udah damai. Takluk, coba lepaskan aku mau ngomong. Mau apa kamu? Begini ya, kamu kan bukan nabi, kamu kan bukan rasul yang tugasnya mengajak orang-orang untuk kembali kepada ajaran Allah. Kamu kan diperintahkan untuk ibadah, udah ibadah aja, lawang bukan tugasnya kok kamu itu. Ada apa sih kok bingung? Kalau Allah menghendaki, pasti Allah mengutus nabi ke daerah itu. Pasti diutus rasul kepada mereka untuk melarang mereka menyembah itu pohon. Loh, kamu kok mau menghalangi aku lagi? Katanya sudah kapok, kata dia. Iya, tapi kan kamu jangan ngurusi orang, kamu itu dan ini. Wah, tukaran lagi, banting lagi itu iblis. Udah nggak mampu iblis, ini ujian yang paling besar, sampai ingat-ingat ini. Udah, marilah kita damai aja, duduk bersama. Begini ya, kamu kan kepingin manfaat sama orang. Iya, saya mau memotong pohon, menegur pohon untuk manfaat. Kamu kan orang melarat, kamu orang nggak punya kan. Makanan saja tunggu dikirim sama orang. Terus apa maksud kamu? Begini, udahlah kamu kembali ke rumah kamu ibadah yang banyak. Saya akan kirim setiap hari 2 dinar. Ambil keperluan kamu, selebihnya untuk keluarga kamu, dan kamu bisa membagi ke santri-santri kamu. Enak kan, kata dia. Akhirnya kamu manfaat, ibadahnya tambah lancar, nggak terganggu. Kamu pun juga bisa nyenengkan keluarga, dan kamu juga bisa membantu orang-orang yang di sekitar kamu. Mikir ini orang, kena duit mikir ya. Mikir ini orang, iya ya, saya bukan nabi, Allah apa bingung-bingung. Yang penting saya nggak maksiat kan. Yang penting saya terus ibadah. Terus gak perlu repot, biar aja maksiat terjadi, biar aja kekufuran ada, dong itu juga kehendak Allah. Iya wis, bener tak kamu itu mau ngirim uang setiap hari? Iya bener. Iya udah, damai dah, pulang gak jadi. Tidur orang tadi itu, besok bangun dari tidur bener ada uang 2 dinar. Wah enak ya, kata. Wah dia mulai kasih keluarganya macem-macem, makanannya mulai enak. Besok lagi bangun dari tidur ada lagi uang. Wah hebat, seneng dah, nggak terganggu ya, enak kalau punya uang banyak, kata. Hari ketiga juga begitu, hari keempat nggak ada. Loh, tarik cari, loh kok nggak ada uangnya? Oh mungkin lali, mungkin lupa. Hari berikutnya
emosi, marah. Marah yang pertama ikhlas. Marah yang kedua karena nggak dapat duit, ambil becoknya, berangkat lagi mau ditegur itu pohon. Di tengah jalan ketemu sama iblis. Mau kemana? Udah, kamu pengkhianat, kata dia. Saya mau tegur itu pohon. Nggak usah tegur-teguran kalau sekarang. Macam-macam tak banting kamu, kata iblis. Loh, nantang kamu sudah kalah berapa kali sama aku. Ayo coba kalau sekarang. Baru melangkah dibegal sama iblis, diserimpung sama iblis, jatuh dia, diinjek, diduduki dadanya, mau ditekuk sama iblis. Ayo terus no, tak sembelih kamu, kata iblis, tak potong leher kamu, nggak usah potong pohon, kamu yang saya potong-potong sekarang. Kaget itu orang yang ahli ibadah, kaget. Dia bagaikan seekor ayam yang mau disembelih, gampang sekali, kari nekep ini dok. Akhirnya orang tadi menyatakan, udah, mau damai saya, khalli anni wa akhbirni kaifa ghalabtuka awalan wa ghalabtani al'an. Coba lepaskan aku, lepaskan aku, kasih tahu, kok bisa ya kamu kemarin tak kalahkan, kok sekarang gampang sekali ngalahkan aku. Kamu udah latihan kungfu, kata dia. Kamu belajar karate di mana, kata dia. Oh, kamu kepingin tahu? Li'annaka ghadabta awwala marratin lillah wa kanat niyatuka al-akhirah fasakharani Allahu lak wa hadhihi al-marra ghadabta li nafsik wa lid-dunya fasara'tuka. Yang pertama, marahnya kamu karena Allah, niatnya kamu akhirat. Kalah aku iblis, aku ini setan. Aku ini yang pertama kamu kalahkan bukan karena tenagamu, kata setan. Kamu itu mengalahkan aku bukan karena kekuatanmu. Aku kalah yang pertama dengan kamu karena niat kamu untuk akhirat. Kamu ikhlas lillahi ta'ala, kalah aku. Tapi kalau sekarang aku menang karena kamu bukan untuk Allah. Emosi, harga diri, ya tak banting kamu. Timbul satu pertanyaan, kenapa sih wali songo itu, wali nemek songo bisa ngislamkan Jawa semuanya? Timbul pertanyaan, kenapa lawang sekarang ulamanya mek songo bisa mengislamkan Jawa semuanya? Sekarang ulamanya sangang juta, kenapa nggak bisa ngislamkan Tengger? Kenapa nggak bisa ngislamkan Bali? Malah banyak orang Islam murtad. Resepnya kalau dulu itu ikhlas karena Allah, akhirnya berhasil. Padahal susahnya setengah mati dulu itu. Kalau sekarang jalannya sudah aspal, mobil macam-macam, belum lagi kereta api, ada lagi yang cepat, pesawat terbang. Kalau dulu naik kuda, itu pun nggak ada jalan aspal, hutan belantara, harus mendaki gunung, harus turun ke jurang. Sak Jawa iso Islam kabeh, sak pula Jawa.
Sekarang nih lihat, Habib Taufik pengajian sekarang ini ada di masjid sini, yang lainnya bisa dengarkan lewat radio, enak kan? Belum lagi kalau televisi ngomongnya di Jakarta, di Pasuruan iso ndelok koyo ning ngarep dhewe. Enak, gampang. Media cetak, yang namanya koran, yang namanya majalah, yang mana itu banyak sekali. Lah kok gak iso sih an? Yang ceramah wake. Kenapa kok bisa kalah dengan yang dulu? Intinya sana menang niatnya, menang ikhlasnya, kita banyak untuk tendensinya kalah. Karena itu inti orang beramal kalau kepingin mau diterima harus ikhlas. Enggak ikhlas jadi munafik. Enggak percaya, saya enggak percaya kalau sholat itu akan dapat pahala. Saya enggak percaya kalau puasa itu ajaran agama, hukumnya kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tazayyana bi amalil akhirah wa huwa la yuriduha wa la yatrubuha lu'ina fis samawati wal ard." Siapa orang yang menghiasi diri dengan amal akhirat, sembayangi digawe pura-pura, mlebu nyang masjid pura-pura tujuannya nyolong sandal, pura-pura dia pakai serban nasihat, tujuannya cari amplop, maka orang itu dilaknat di langit-langit Allah dan di bumi. Laknat at-tarru min rahmatillah, diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Man aran nasa fawqa ma indahu minal khasyah lillah fahuwa munafik. Barang siapa yang nunjuk-nunjukkan kepada manusia lebih daripada rasa takutnya yang ada dalam hatinya, hatinya biasa-biasa, nangis dikit-kit no, sebetulnya dia biasa-biasa, tapi dikhusyuk-khusyukkan muka orang, itulah orang munafik. Wah, kadang-kadang nangis direkam. Hadir hall di Solo misalnya, direkam, nangis guguk-guguk dia. Setelah nangis, setelah selesai acara, dicetek, sapa yo nangis? Aku iku nangis. Ditutupno. Kalau mau nangis jam 2 malam bangun menghadap kiblat nangis, itu bagus. Cerat-cerit mukanya manusia. Koyo arek cilik sing cerewet. Nangis itu sendiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang baik saudara. Itu namanya ikhlas. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, kata Nabi SAW. Karena itu jangan berubah-berubah jadi orang yang tetap sendiri juga baik, di muka orang juga baik, di rumah juga ibadah, di masjid juga ibadah, di pondok jadi santri yang baik, kemudian pulang ke rumah tetap nggak berubah-berubah, ikhlas, di pondok jadi santri, di rumah jadi koboi, di masjid nangis, di rumah nyanyi. Oh, ini orang berubah-berubah. Hah? Usahakan orang jadi orang yang ikhlas, maka Anda menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala
menjadikan kita orang yang ikhlas, menerima segala amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Ada permintaan surat Al-Fatihah untuk Syarifah Nawirah yang sakit, dan juga untuk Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Haddar yang meninggal dunia. Surat Al-Fatihah juga untuk Ustadz Haji Sya'rani yang sakit, dan juga surat Al-Fatihah apa nih? Untuk Murtiyah ya, Sungi Wetan yang meninggal dunia. Mudah-mudahan yang sakit Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dihilangkan segala penyakitnya, dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita yang sehat, Allah jauhkan daripada segala penyakit yang zahir maupun batin. Yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya, kubunannya dijadikan kebunan surga, diselamatkan daripada azab Allah, dan nantinya dimasukkan surga Allah. Amin Allahumma amin. Keluarga yang ditinggal mudah-mudahan jadi keluarga yang soleh, anak-anaknya jadi anak yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Ala hadin niyya wa niyya salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan.
إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلة وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.